Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Daksinarga TV dan pendengar setia Radio Suara Daksinarga 89.9 FM. Pagi hari ini kembali hadir dan kembali menyapa dalam program podcast kesayangan kita, begitu ya. Wedangan Pur. Wedangan Podcast Outdoor Lur. Dan kali ini kita outdoor ya, langsung di Dusun Ngepoh, Kapanewon Semin, bersama narasumber kita yang sudah hadir. Beliau ada Bapak Ahmad Jujur selaku pengelola BKSM Penyuluh Kehutanan Swadaya Mandiri. Kita sapa dulu Pak Jujur. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Baik, saya manggilnya Pak Jujur gitu ya. Ya. Berarti selalu jujur setiap saat nih Pak. Alhamdulillah. Oke, baik Pak. Tema kita saat ini menarik sekali begitu ya, terkait tentang solusi alami dari upaya-upaya konservasi yang dilakukan Pak Jujur bersama rekan-rekan begitu ya, atau para anggota pengelola BKSM khususnya di Kapanewon Semin begitu ya. Nah, kali ini sudah terlihat di depan kita nih Pak, sepertinya ini ada akar wangi, betul Pak? Ya, betul. Ada akar wangi, selanjutnya juga ada kerajinan-kerajinan bambu yang mungkin para pendengar dan juga pemirsa akan bertanya-tanya begitu ya. Sebenarnya solusi apa nih? Solusi alami seperti apa sehingga di depan kita ada akar wangi, ada bambu. Mungkin bisa disampaikan oleh Pak Jujur nih terkait tentang adanya akar wangi dan bambu di sini, Pak. Oh ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Jujur, salah satu anggota PKSM di Kabupaten Gunung Kidul yang kebetulan saya tinggal di Padukuhan Ngepoh, Kelurahan Semin, Kapanewon Semin. Saya menggeluti kegiatan konservasi ini sudah mulai 2003. Kenapa saya tertarik akan konservasi? Karena khususnya di lingkungan tempat tinggal saya atau di wilayah Gunung Kidul pada umumnya, ini banyak sekali beberapa lahan yang kritis, lahan kosong, dan lahan yang selama ini memang rawan longsor dan lain sebagainya. Dengan demikian saya terpanggil bagaimana lahan-lahan kritis, lahan-lahan kosong, dan lahan-lahan yang rawan longsor, bagaimana bisa kita selamatkan meskipun dengan cara yang sesederhana mungkin. Baik, sederhana tapi dampaknya tentunya nanti akan membawa dampak baik yang akan dirasakan oleh masyarakat begitu ya Pak. Salah satunya tadi upaya untuk mengantisipasi longsor begitu Pak. Nah, apakah wilayah Semin di sini sendiri memang termasuk dalam wilayah yang rawan longsor Pak? Iya, untuk khususnya di wilayah Kapanewon Semin memang ada beberapa lahan atau beberapa tebing atau beberapa lahan kosong yang memang di situ agak rawan terjadinya longsor, sehingga kami terpanggil bagaimana paling tidak konservasi lahan itu kita pertahankan dengan tanaman yang ada. Sehingga tadi bisa apa ya Pak, bisa diceritakan kepada masyarakat dan juga kepada pendengar begitu ya. Kenapa nih tercetus akar wangi dan juga bambu? Awal mulanya ini bagaimana Pak? Mungkin tanaman-tanaman lain kan juga ada begitu ya, tapi kenapa memilih akar wangi dan juga tanaman bambu yang digunakan untuk upaya konservasi di wilayah ini Pak? Iya, jadi kenapa kami milih dua tanaman itu antara akar wangi dengan bambu? Karena sebenarnya khususnya yang di Padukuhan Ngepoh ini adalah satu tempat bisa dibilang kampung bambu, karena hampir 95% semua penduduk dan warga masyarakat ini menekuni kerajinan bambu. Dan kadangkala untuk bahan baku itu kami merasa kesulitan, sehingga dengan adanya kegiatan pengembangan bambu di lahan kering, maka dua nilai sekaligus bisa kami ambil. Yang pertama, bahan baku kami bisa lebih tercukupi, kemudian mata air yang ada di seputaran kampung bambu atau Semin dan sekitarnya bisa lestari, konservasi lahan, nilai pengamanan lahan tanah longsor bisa kita upayakan. Oke, ini adalah alasan dalam memilih tadi begitu ya Pak.
Baik Pak, kalau tadi disampaikan 95% warga masyarakatnya begitu ya menggeluti kerajinan bambu begitu ya. Dan tadi disampaikan oleh Pak Jujur bahwasannya bahan bakunya memang tercukupi juga begitu ya. Selanjutnya juga tadi mata air yang juga cukup juga begitu ya ketika ada konservasi, penyelamatan ekosistem, selanjutnya konservasi lahan juga begitu. Nah, Pak Jujur begitu ya. Awal mula gimana ya menggerakkan anggota-anggota lain atau mengajak masyarakat ini memang karena edukasi-edukasi yang sering dilakukan atau memang tumbuh kesadaran dari masyarakat sendiri, Pak? Untuk masyarakat yang ada di Kampung Bambu, jadi segala sesuatu memang kalau kita hanya mengandalkan dengan kita ngomong ke sana kemari terus ngajak itu kalau tanpa dengan contoh yang real saya kira susah juga. Tapi karena pertama memang bambu itu kan di Kampung Bambu menjadi salah satu bahan baku vital, sehingga tanpa sengaja dan tanpa kita edukasi terlalu banyak ngomong dengan kekurangan bahan baku yang ada, sehingga mau tidak mau warga itu dengan sendirinya mulai tersentuh hatinya untuk nanam sendiri-sendiri, sehingga bahan baku mereka akan tercukupi. Baik, dan sekaligus itu adalah upaya konservasi begitu ya Pak. Karena kalau dilihat-lihat kalau bambu itu yang digunakan adalah batangnya begitu ya Pak. Jadi tetap akarnya ini juga akan menahan tanah. Akarnya lestari. Oke, baik. Kalau kelebihan dari akar wangi Pak? Akar wangi, jadi di Kampung Bambu ini akar wangi memang sudah kami geluti dari turun-temurun, dari kakek nenek kami. Jadi sebenarnya akar wangi ini kan dulu zaman simbah-simbah kita dulu, ini adalah sebagai pewangi alami yang non kimia. Jadi simbah dulu itu kalau nanam akar wangi kemudian dipanen, salah satu alternatif pewangi alaminya ya kita pakai akar wangi. Jadi dulu akar wangi ini disimpan di lipat-lipatan baju, di tempat-tempat untuk penyimpanan barang-barang berharga, sehingga ternyata dari akar wangi inilah muncul aromaterapi, sehingga kecoa, semut dan lain sebagainya ini nggak mau. Baik Pak, nah kalau tadi diceritakan bahwasannya akar wangi ini sudah ada sejak nenek moyang kita begitu ya, digunakan sebagai pewangi alami begitu ya Pak, tapi sekarang berubah menjadi salah satu upaya konservasi dan ternyata banyak juga dijadikan sebuah kerajinan juga. Ini kalau berbicara terkait tentang konservasi dan nilai ekonomi sebenarnya imbang begitu ya Pak? Jadi ya akar wangi ini salah satu tanaman yang menurut beberapa peneliti akarnya ini 1/5 atau 1/6 kekuatan kawat baja. Wah. Iya. Terus kelebihan akar wangi ini akarnya bisa 1-2 meter panjangnya, sehingga daya cengkeram terhadap tanah ini luar biasa. Oh begitu. Kemudian dengan berkembangnya zaman, kalau zaman simbah kita dulu memang akar wangi hanya cukup disimpan di salah satu tempat-tempat tertentu untuk mengusir hama seperti kecoa. Tapi dengan berkembangnya waktu dan zaman, saat ini akar wangi berkembang ke beberapa kerajinan. Iya, memang saat ini kalau kita berwisata ke suatu tempat begitu ya Pak, sering ditemukan dibentuk berbagai macam gantungan kunci dan lain sebagainya, hiasan dan lain sebagainya. Tapi ternyata sisi lain dari akar wangi yang disampaikan oleh Pak Jujur tadi, menurut hasil penelitian begitu ya, 1/5 atau 1/6 dari akarnya akar wangi ini bisa mencengkeram tanah kuat begitu ya Pak. Jadi ya memang cocok untuk upaya konservasi khususnya di wilayah-wilayah yang tadi disampaikan rawan longsor dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk akar wangi sendiri begitu ya Pak, kalau tadi bedanya dengan bambu ini juga memiliki nilai plus dalam upaya konservasi. Tapi kan kalau bambu yang digunakan hanya batangnya, akarnya dia masih bisa mencengkeram tanah begitu ya Pak Jujur. Tapi kalau akar wangi ketika dipanen begitu ya Pak, panennya kan itu seakar-akarnya begitu ya Pak. Lalu upaya konservasi lanjutnya ini seperti apa Pak? Apakah masyarakat dan juga Pak Jujur bersama teman-teman yang ada di PKSM menanam lagi atau seperti apa Pak?
Jadi kalau akar wangi kita masukkan untuk kegiatan konservasi, ini ada beberapa alternatif cara untuk bagaimana akar wangi tetap tertanam dan tetap menjadi salah satu nilai konservasi. Alternatifnya adalah cara panen. Jadi penanaman akar wangi ini jarak 1 meter kali 2 meter jajarnya. Nanti kalau kita bicara ke arah konservasi, itu cara panen kita tidak serentak, sehingga seandainya ada berapa baris akar wangi, nanti mungkin yang 20% kita panen, yang 20% kita panen tahun berikutnya, sehingga tidak serentak serta-merta satu kali panen. Baik, jadi diakali dengan cara panennya, enggak apa ya Pak, biar enggak habis semua, habis begitu ya. Jadi panen berkala, gitu. Baik. Jadi kalau dari penanaman sampai panen itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Akar wangi ini mulai bisa ditanam ini sampai panen 7-8 bulan bisa panen. Tapi kalaupun untuk nilai konservasi mungkin bisa 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali kita panen dengan sistem yaitu tadi kita tidak sekaligus panen keseluruhan hamparan, tapi dari sekian jumlah kita ambil 20% atau 30% kita panen, selebihnya kita biarkan dan langsung kita tanam. Nah, untuk yang tidak dipanen di tahun ini bisa kita panen di tahun depan. Maka di situ nilai konservasinya tetap terjaga. Oke, baik. Gitu. Jadi enggak langsung semuanya dipanen habis upaya konservasinya hilang gitu ya, Pak. Tapi ternyata tadi ada tekniknya, yaitu panen berkala begitu ya Pak. Oke, baik, ini pemirsa dan juga para pendengar semuanya, ternyata dari hasil penelitian yang disampaikan 1/1/5 atau 1/6 kekuatan dari akar wangi ini juga memang cukup kuat begitu ya Pak. Dan kalau untuk perawatannya begitu ya Pak, akar wangi atau mungkin kalau bambu sih kita lihat sepertinya mudah begitu ya Pak. Tapi kalau untuk akar wangi Pak, apakah perawatannya juga membutuhkan perawatan yang spesial gitu ya, harus ada pupuk dan lain sebagainya? Ini perawatannya seperti apa Pak? Untuk akar wangi ini perawatannya cukup minim sekali, bahkan menurut pengalaman petani ya, karena akar wanginya kita ambil aroma baunya, sehingga kadangkala kalau kita pacu dengan pupuk kimia, nanti efeknya di masa panen kurang wangi, sehingga pemeliharaan akar wangi cukup mudah ya. Jadi kita tanam, kemudian kita cukup bersihkan gulma atau rumput di sekitaran, kemudian cukup dengan pupuk organik alami atau pupuk kandang tanpa pupuk kimia. Baik, jadi memang perawatannya tidak cukup sulit begitu ya Pak. Memang upaya konservasi yang cukup mudah. Selanjutnya mudah dilakukan juga oleh masyarakat, selain mungkin di wilayah Semen, mungkin wilayah-wilayah lain yang mungkin bingung juga nih Pak, pengen melakukan upaya konservasi tapi mau bingung seperti apa. Ini mungkin bisa tanya-tanya ke Pak Jujur begitu ya. Nah ini ngomong-ngomong nih Pak, tadi sebelum kita take video ini begitu ya, ada beberapa hal yang sudah dibahas oleh Pak Jujur. Ternyata tempat ini menjadi tempat-tempat penelitian nih Pak. Ini boleh disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa nih Pak. Siapa aja nih Pak yang sudah berkunjung di sini Pak? Iya, jadi sebenarnya selain bicara konservasi, itu saya sendiri sebagai pengelola Wisata Agroforestry Kampung Bambu namanya. Di situ kami dan teman-teman kelompok tani hutan itu mengembangkan beberapa edukasi, terutama untuk bambu dan akar wangi. Jadi di Kampung Bambu ini kita pengelolaannya dari hulu sampai hilir. Maksudnya kita mulai dari pembibitan, pengembangan lahan bambu di lahan kering, sampai perawatan rumpun-rumpun bambu, aneka plot-plot jenis bambu, kemudian sampai ke cara panen yang benar, saat panen yang benar, sampai proses kerajinan, sampai pemasaran dan ekspor, semua ngumpul jadi satu di Kampung Bambu. Oke, luar biasa. Ternyata juga saat panen bambu nggak boleh asal-asalan ya Pak? Ada tekniknya juga ternyata. Jadi menurut ya ilmu titen ya, kalau simbah-simbah dulu,
kita itu kalau panen bambu tidak asal butuh langsung tebang. Jadi tebang bambu dengan sistem butuh itu keliru. Sehingga simbah-simbah dulu mengajarkan bahasanya itu angon mongso. Sehingga kita tidak asal butuh langsung nebang. Nanti pertama nanti pasca panen nanti tidak awet, karena pas saat-saat yang kurang tepat kita manen bambu itu nanti bahasanya dilalai itu cepat terserang hama khususnya yang memang memakan bambu. Tapi kalau simbah itu biasanya angon mongso, sehingga ada waktu-waktu tertentu untuk manen bambu, sehingga seperti simbah-simbah dulu kalau bangun rumah dengan berbahan-bahan baku bambu itu bisa awet sampai 80 tahun. Betul. Iya. Kalau kita melihat rumah-rumah zaman dulu itu masih awet sekali. Ternyata juga tadi konsepnya di angon mongso angon tadi. Mongso itu memang ada waktu tertentunya gitu ya untuk panen. Nah, kalau di eduwisata agroforestry yang disampaikan oleh Pak Jujur tadi begitu ya Pak, jenis-jenis bambu yang ditanam ini jenisnya apa aja Pak? Jadi di Kampung Bambu ini kami mulai ada penataan beberapa plot sebidang tanah yang memang kami khususkan beberapa plot, beberapa jenis bambu, sehingga memang untuk penelitian juga. Jadi Kampung Bambu ini pernah booming di sebelum COVID ini, jadi sebagai pusat penelitian perbambuan dunia. Dulu itu. Dari mana Pak yang hadir Pak? Banyak sekali ya, dari Meksiko, Belgia, Kanada, ada Swiss pernah ke sini. Jadi beberapa peneliti tingkat dunia terkait beberapa bambu dan konservasi juga. Luar biasa. Datang ke tempat Pak Jujur untuk saling bertukar ilmu, melakukan penelitian begitu ya Pak. Dan ternyata mungkin tidak banyak orang tahu begitu ya Pak, ternyata tanaman bambu memiliki nilai konservasi, memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Apalagi juga tadi disampaikan ada akar wangi juga. Nah, ini mudah-mudahan masyarakat ini lebih paham lagi nih Pak terkait tentang upaya konservasi yang dilakukan dari hal-hal yang mungkin ternyata ada di sekitar mereka. Salah satunya adalah tanaman bambu, akar wangi juga. Tapi kalau untuk akar wangi, apakah dia ini bisa ditanam di tempat-tempat tertentu Pak? Atau semua tempat ternyata bisa ditanami akar wangi? Untuk akar wangi ini sebenarnya termasuk tanaman adaptif ya. Adaptif itu ya mudah adaptasi dimanapun tempatnya. Kemudian cara budidaya juga bagi kami sangat mudah sekali. Ya, untuk akar wangi saya kira cukup mudah untuk mengembangkan, karena yang kami lakukan memang bisa beberapa cara ya untuk penanaman akar wangi. Bisa yang pakai polybag atau yang langsung cabut kita tanam, kita pindah tanam juga bisa. Jadi cocok ditanam di daerah manapun begitu ya Pak? Segala jenis tanah bisa. Cuaca. Dalam kondisi kemarau juga bisa. Termasuk akar wangi ini tahan cuaca panas juga. Baik, jadi kalau misalnya saat kita di musim kemarau, tanaman ini juga akan aman begitu ya Pak? Aman. Baik nih pemirsa dan juga kader di Sinarga, ternyata mungkin masih ada yang bertanya-tanya begitu ya. Sebenarnya pengen bergerak untuk melakukan upaya-upaya konservasi begitu ya, melihat beberapa waktu yang lalu bencana yang terjadi khususnya di Indonesia begitu ya Pak, ada banjir, tanah longsor. Ini membuat hati kita terketuk begitu ya. Bagaimana nih upaya yang bisa kita lakukan tentunya sebagai upaya penyelamatan terhadap alam kita. Sebenarnya dari hal-hal yang kecil bisa kita lakukan, yaitu lebih peduli lagi, lebih sadar lagi terkait tentang konservasi yang bisa dilakukan salah satunya dengan menanam bambu dan juga akar wangi tadi begitu ya Pak. Nah, selanjutnya juga nih Pak, kalau berbicara tentang upaya konservasi yang sudah dilakukan, ini kira-kira nih Pak, sudah ada hasil yang terlihat dari upaya konservasi yang dilakukan oleh Pak Jujur bersama teman-teman tadi pengelola PKSM Pak? Alhamdulillah kami bergerak mulai 2003 ya kami bergerak. Itu yang dulunya pertama kami masih kekurangan bahan baku terkait dengan kerajinan di Kampung Bambu. Tapi sampai saat ini alhamdulillah untuk pertama kebutuhan bahan baku bambu khususnya ini sudah tercukupi. Yang kedua, mata air yang ada di seputaran Kampung Bambu alhamdulillah bertambah.
Kemudian yang ketiga, konservasi lahan. Lahan yang biasanya cepat erosi, cepat tergerus, cepat longsor. Alhamdulillah setelah kami kembangkan beberapa pengembangan bambu lahan kering, itu alhamdulillah beberapa lahan tebing itu tertolong. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ini adalah upaya jangka panjang begitu ya Pak, yang dilakukan oleh Pak Jujur bersama teman-teman dalam upaya konservasi tadi. Nah ini Pak, kembali juga Pak, masih penasaran dengan para peneliti yang datang ke sini. Kalau tadi disampaikan dari Meksiko, dari Swiss, dari negara-negara di luar negeri sana yang hadir ke Gunung Kidul, khususnya di wilayah Semin. Hasil dari penelitian begitu ya Pak, atau mungkin dari kerjasama tersebut, apa yang menghasilkan apa nih Pak, kira-kira Pak dari hasil penelitian tersebut Pak? Untuk penelitian tingkat internasional itu ada beberapa kerjasama, terutama bambu itu di pasca panennya atau di hasil kerajinan. Sebelumnya ini memang pemasaran kami terutama yang ekspor ini cukup sulit. Alhamdulillah setelah banyak sekali peneliti-peneliti dunia masuk ke kampung bambu, alhamdulillah nilai ekspor khususnya kerajinan di kampung bambu ini luar biasa. Bahkan ya kemarin sempat booming adalah sedotan bambu. Ini salah satu hal yang kami cukup merepotkan karena pesanan puluhan ribu gitu ya, puluhan ribu per bulan, sedangkan bambunya memang sangat terbatas, sehingga kami cukup kerepotan juga. Tapi alhamdulillah dengan adanya beberapa peneliti masuk ke kampung bambu, ini nilai positif yang kami dapat luar biasa, baik itu di konservasi, di pemasaran dan lain sebagainya. Baik, jadi upaya konservasi jalan, nilai ekonomi juga jalan begitu ya Pak. Baik, dan juga tadi disampaikan oleh Pak Jujur pemirsa dan juga pendengar, ternyata tidak sia-sia dari hasil gerakan-gerakan kecil begitu ya Pak, awalnya yang dilakukan oleh Pak Jujur bersama anggota-anggota lain dari PKSM atau Pak Jujur sendiri dalam upaya konservasi. Tadi disampaikan sejak tahun 1993 begitu ya Pak, 2003 mulai gerak cepatnya, ternyata bisa dirasakan sendiri oleh masyarakatnya. Alhamdulillah upaya konservasi yang dilakukan membuahkan hasil, dan mudah-mudahan ini menjadi warisan anak cucu Pak. Amin. Alam yang sehat, alam yang bisa membuat kita terasa nyaman saat kita tinggali begitu. Dan salah satunya juga nilai ekonomi yang terus bergerak, apalagi tadi ada pesanan-pesanan, salah satunya sedotan bambu begitu ya Pak. Ini kira-kira pesanannya apalagi nih Pak? Kalau untuk akar wangi gimana nih Pak pesanannya Pak? Untuk akar wangi ini untuk ekspornya masih belum ya. Akar wangi masih seputaran wilayah Indonesia saja. Karena memang akar wangi ini kan pembudidayanya juga nggak terlalu banyak dibandingkan dengan bambu. Kalau bambu itu kan selain untuk kerajinan ada beberapa kegiatan pasca panen untuk tanaman bambu. Jadi untuk akar wangi sebenarnya cukup bagus juga, tapi karena memang pembudidayanya ini saat ini agak sedikit berkurang. Baik, tapi tentu kalau untuk upaya konservasi tetap dilakukan, tetap lancar, begitu ya, tetap Pak. aman. Oke, seperti yang kita lihat nih pemirsa dan juga pendengar, mungkin ada yang belum pernah melihat akar wangi itu seperti apa. Nah, ini bisa dilihat. Ini kalau misalnya mau beli bibitnya juga di sini ada nih Pak. Kami melayani bibit, ada dua versi ya. Yang pertama dengan cara polybag, kemudian yang kedua dengan cara tanpa polybag. Itu. Kalau tanpa polybag ini? Tanpa polybag kita biasanya mengacu pada kapan mau ditanamnya. Soalnya kalau tanpa polybag waktu aman mulai dari panen sampai tanam paling seminggu sampai 10 hari, sehingga kita tidak asal-asalan panen dulu sebelum memang ada waktu untuk kapan tanamnya. Beda lagi dengan yang pakai polybag. Polybag memang tahan 2-3 bulan. Itu. Baik, jadi memang berbeda gitu ya. Tergantung permintaan dari konsumen gitu ya, Pak. Oke. Kalau tadi disampaikan kesadaran masyarakat atau kesadaran publik, ternyata perlahan karena mereka juga butuh begitu ya, kesadaran terkait tentang konservasi akan tumbuh sendiri begitu ya, perlahan, karena kalau tadi disampaikan
di sini adalah kampung bambu yang mayoritas 95% warga masyarakatnya adalah pengrajin bambu, sehingga ya ini adalah salah satu hal yang mereka butuhkan, begitu ya Pak. Tapi bagaimana cara Pak Jujur mengajak masyarakat yang lain, mungkin desa-desa yang lain atau wilayah-wilayah yang lain yang ternyata mereka ini juga bukan pengrajin bambu, tapi ingin meningkatkan kesadaran tentang konservasi, apa yang ingin Bapak sampaikan? Iya, jadi kalau kita bicara kampung bambu memang skopnya cuma seputaran kampung bambu, tapi kita bicara konservasi tentu semua lapisan masyarakat butuh konservasi. Betul. Ya, karena lahan di Gunung Kidul khususnya ini sangat butuh konservasi. Banyaknya tebing-tebing curam, banyaknya lahan-lahan rawan longsor. Ini kami masuknya ke PKSM Handayani. Di situ kita punya satu paguyuban, beberapa teman-teman yang memang punya skill dan punya jiwa sosial tinggi untuk memperhatikan konservasi lahan di masing-masing lokasinya. Jadi kita memang banyak kerjasama dengan teman-teman PKSM seluruh Gunung Kidul. Kita coba bekerjasama bagaimana penanaman bambu-bambu di lahan-lahan mereka, sehingga ternyata tanpa kita sadari mereka juga bergerak hatinya. Oke, jadi dengan adanya PKSM Handayani yang tersebar di seluruh Gunung Kidul, gitu ya Pak, ini berarti. Oke, jadi mungkin kalau misalnya ada masyarakat yang penasaran atau kepengen tahu caranya konservasi seperti apa, mungkin bisa menghubungi PKSM di wilayah masing-masing, begitu ya. Kalau tadi disampaikan ada di seluruh wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Baik Pak, dalam upaya konservasi, kalau tadi disampaikan tanaman-tanaman tersebut tidaklah sulit, begitu ya. Mereka adalah salah satu tanaman yang cukup adaptif gitu. Tapi saat di lapangan, begitu ya Pak, saat di pengelolaannya, begitu ya, apakah Pak Jujur sendiri menemukan tantangan dan hambatan dalam upaya-upaya konservasi, dan juga tadi disangkut pautkan dengan nilai ekonomi yang ternyata juga ikut meningkat Pak? Kira-kira ada tantangan dan hambatan nggak nih Pak? Tantangan saya pikir juga di setiap tujuan yang baik tentu ada tantangan, tapi dengan demikian kita juga tidak langsung negur dan kaku. Kita lebih banyak ke arah pemberian contoh dan edukasi dengan tanpa suara dalam bahasa kami, sehingga yang kami lakukan ini lebih ke arah nyontoni daripada nuturi gitu. Oke, berarti memang seperti yang disampaikan Pak Jujur di awal tadi, begitu ya. Masyarakat ini tergerak kalau sudah ada contohnya, begitu ya. Tapi tentunya hambatan dan tantangan selalu ada, gitu ya. Menggerakkan masyarakat yang cukup banyak nih tidaklah mudah, begitu ya Pak. Karena ya namanya banyak orang, pasti banyak pemikiran, begitu ya. Tapi kalau sudah ada contoh nyatanya, mudah-mudahan ya masyarakat bukan hanya menjadi tantangan dan hambatan, tapi ini menjadi solusi bersama dalam upaya konservasi, begitu ya Pak Jujur ya. Pak, terakhir nih Pak, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Pak Jujur bersama anggota-anggota yang lain atau pengelola PKSM yang lain, begitu ya, dalam upaya konservasi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di wilayah Semin, begitu ya Pak. Ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan oleh masyarakat luas nih Pak dalam upaya konservasi, mungkin selain Gunung Kidul nih, masyarakat yang menonton semuanya nih Pak butuh pesan dan harapan dari Pak Jujur. Iya, pesan saya, kita ini kan hidup di sebuah lingkungan yang tidak cukup kita sendiri yang hidup, sehingga nanti sampai ke anak cucu kita butuh alam, butuh lingkungan, butuh lahan. Sehingga kalau kita sampai saat ini nggak tergerak untuk menyelamatkan alam dan sekitarnya, ini lalu siapa lagi? Nah, tentu dengan demikian saya dan teman-teman ini bergerak bagaimana alam ini terjaga, bagaimana oksigen yang ada sekitar kita terjaga. Tentu dengan cara konservasi ini, pertama konservasi terjaga, lahan rawan longsor terselamatkan, udara yang segar bisa kita dapatkan. Dengan demikian, untuk tinggalan ke anak cucu masa depan, insya Allah lebih terang.
gitu. Baik, terima kasih Pak Jujur, pemirsa dan juga pendengar. Tadi disampaikan pesan dan harapan dari Pak Jujur begitu ya, salah satu pengelola PKSM penyuluh kehutanan swadaya mandiri yang telah melakukan upaya-upayanya dalam upaya penyelamatan alam kita, khususnya di wilayah Semin di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kalian kapan gitu ya? Mari kita lakukan hal-hal kecil yang ternyata berdampak baik atau berdampak berkelanjutan. Salah satunya adalah menanam tanaman-tanaman untuk menjaga ekosistem, menjaga konservasi kita. Salah satunya mungkin tadi hal-hal yang bisa disampaikan oleh Pak Jujur, ternyata akar wangi menjadi sebuah solusi, tanaman bambu juga menjadi sebuah solusi, dan tanaman tersebut adalah tanaman-tanaman adaptif, bisa ditanam di mana saja dan tahan dalam cuaca apapun begitu ya pemirsa dan pendengar. Nah, mudah-mudahan podcast kita begitu ya, atau informasi yang kita sampaikan dan menjadi satu hal yang perlu kita ketahui bahwasannya ternyata di wilayah Semin ini bersama Pak Jujur tadi menjadi tempat-tempat penelitian begitu ya, bagi teman-teman yang penasaran atau mungkin pengen lebih tahu atau pengen tahu lebih lanjut terkait tentang upaya konservasi atau mungkin pengen belajar seputar kerajinan, monggo terbuka begitu ya Pak Jujur ya. Oke nih pemirsa, usai sudah bincang-bincang kita bersama Pak Jujur, Bapak terima kasih sudah Sama-sama. berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi cerita terhadap kita, upaya konservasi yang bisa kita lakukan dengan tanaman-tanaman yang ternyata adaptif dan dekat dengan kita. Salah satunya juga ini kalau bambu selain menjadi upaya konservasi, menambah nilai ekonomi begitu ya betul. Pak. Pemasarannya sudah sampai luar negeri nih Kak Dengar Gede Sinarga dan juga pemirsa. Yang penasaran atau pengen belanja silakan calling aja Pak Jujur. Saya Reza mohon pamit undur diri dari program acara Podcast Wedangan Lor, Wedangan Outdoor Lor. Saya Reza mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.